Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Idina Alifah Nuramalia, NIM 24105010064 dari kelas Perbankan Syariah 3. Saya di sini akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul Tugas dan Wewenang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian OJK. OJK adalah suatu lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Dalam pengawasan OJK diantaranya adalah ada perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya. Adapun asas-asas OJK, yang pertama yaitu ada asas independensi, yang artinya OJK melakukan tugas sesuai dengan undang-undang yang ada. Yang kedua ada asas kepastian hukum, yang artinya OJK bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Yang ketiga ada asas kepentingan umum, yang artinya bukan cuma pihak tertentu saja, tetapi semuanya. Yang keempat ada asas keterbukaan, yang artinya OJK memberitahu apa saja tugas dan wewenang mereka. Dan yang kelima ada asas profesionalisme, yaitu orang-orang yang berada di OJK mempunyai kemampuan yang mumpuni sesuai dengan tugasnya. Yang keenam ada asas integritas, yang artinya orang yang bekerja di OJK mempunyai sifat yang amanah dan jujur. Yang ketujuh ada asas akuntabilitas, yang artinya apa yang mereka lakukan itu dikerjakan secara baik dan benar. Adapun tugas dari OJK, itu yang pertama mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan perundang-undangan di industri jasa keuangan. Yang kedua, membuat dan menetapkan peraturan tentang pengawasan di industri jasa keuangan. Yang ketiga, membuat dan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK. Yang keempat, mengatur tata cara penetapan pengelolaan statuter di lembaga jasa keuangan. Statuter di sini adalah pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Yang kelima ada mengatur tentang struktur organisasi dan infrastruktur serta pengelolaan kekayaan dan kewajiban. Yang keenam, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan. Yang ketujuh, membuat dan menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan. Yang kedelapan, OJK dapat melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan dan perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan. Yang sembilan, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dan yang terakhir, ke-10, OJK berwenang memberikan dan atau mencabut izin usaha, pengesahan dan penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.